sama, kegiatannya sama. Itulah yang menjadikan pas seduluran kita kuat. Kita pernah ngalamin yang sama. Ya, sama-sama menderita. Nah, gitu ya. Sama-sama kalau dalam kegiatan suruh begini Sama-sama dizolimi. Ya. Bukan. Dalam proses mendidik seseorang yang mempunyai mental yang kuat, memang prosesnya demikian. Ya, itu semuanya adalah menciptakan karakter. Ya, karakter seorang warga. Jadi latihan desa terate itu menciptakan jiwa seorang SH terate itu kayak apa? Jadi proses saja semuanya itu. Sebenarnya kita nyadari bahwa setiap manusia itu kan lahir punya karakter. Karakter itu dua. Yang disebut orang potensi. Potensi baik, pasti juga ada potensi jelek. Ya kan? Nek wong Jawa ada ibarat gawan bayi. Ada kan? Dasar gawan bayi kayak itu. Tetapi ingat, kalau itu konotasinya gawan bayi itu jelek ya. Disebutkan gawan bayi jelek. Padahal tidak mesti gitu. Baik pun itu gawan bayi. Jelek pun itu juga gawan bayi. Itu yang disebut karakter manusia. Nah, karakter ada dua, positif, negatif. Kalau positif harus dikemas terus menjadi selalu positif. Nah, yang potensi jelek ini yang harus dirubah. Disinilah pendidikan karakter yang mempengaruhi. Ya, di SH Terate itu pendidikan karakter. Ya, agar potensi yang jelek itu berubah menjadi potensi baik. Kalau gagal pendidikan karakternya, ya potensinya tetap jelek. Kan gitu. Nah, itu manusiawi juga. Kawan bayi. Nah, mudah-mudahan melalui pendidikan di SH Terate ini, potensi-potensi yang jelek itu berubah menjadi potensi yang baik. Begitu. Prosesnya panjang. Ya. Nah, orang menuntut ilmu juga nggak ada batasan usia dan sebagainya nggak ada. Ini bapak ini sudah ada yang sepuh misalnya. Ini yang muda-muda tetap hubungan pas seduluran menghormati, ya. Kalau usianya berbeda, ingat harus menghormati. Yang muda menghormati yang tua. Yang tua juga harus menyayangi yang muda. Yang cewek-cewek juga begitu, ya. Ada yang muda, ada yang sudah berumur, bukan tua ya, berumur. Nanti tua, masa aku tua? Berumur ya. Kan sudah ada yang ibu-ibu juga. Nah, yang masih anak-anak menghormati yang ibu-ibu karena pengalaman hidupnya sudah lama hidup. Ya. Kalau bahasa lainnya sudah kenyang makan asam garam. Padahal sudah sudah dikurangin garamnya kan. Takut darah tinggi. Kan? Karena saking banyaknya tadi sudah dikurangin garam. Itu proses pas seduluran kita harus kayak itu. Saling menjaga, saling menghormati, saling menyayangi. Cara panggil dan sebagainya itu juga dilatih dengan omongan-omongan yang baik. Mas, Mbak, Cik. Nah, itu hubungannya begitu. Manggilnya Mas, muda terus jadinya. Amin. Muda terus. Ya kan? Saudara juga begitu. Makanya wong Esa itu diciptakan untuk selalu awet muda, bahagia. Kita kumpul orang itu bahagia pasti. Ada yang nggak bahagia di sini? Tidak ada, pasti bahagia. Cuma tadi capek itu agak gimana gitu. Manusiawi, ya. Tapi pasti bahagia. Anda sudah kalungan sabuk hijau, bahagia. Ini kan, waduh sudah campur, ntar lagi hijau, bahagia. Dapat, bahagia. Besok saya pakai hijau. Nah, bahagia. Saya datang sini bisa ketemu saudara semua, bahagia. Aku tadi dari Alailir. Alailir juga ada saudara-saudaramu juga proses. Baru tes, belum ambil sabuk ya. Tes hijau di sana. Juga bahagia semua di sana. Walaupun juga ngalami gitu, tetap dia bahagia. Makanya kadang-kadang mengeluarkan bahagia, kumpul dengan saudaranya, pasti bahagia. Di rumah Suntuk kumpul, ini mas-masmu bahagia semua itu. Gak ada yang cemberut. Utangnya akeh-akeh. Walaupun gak punya duit. Nah. Iya kan? Bahagia. Nyata nih, nyata nih. Kalau sudah ketemu saudaranya pasti bahagia. Itulah harapannya kita itu jadi orang yang sejahtera itu selalu bahagia.
Agar bahagia selalu ini berpikiran positif. Nah, makanya yang nyaprut-nyaprut harus dirubah senyum. Ya kan? Wah, ngapa sih hidup sekali kok susah? Hidup sekali kok sedih, nggak bahagia? Ya kan gitu, salah. Hidup. Yang jelas saya di sini berpesan kepada saudara-saudaraku semua, perjalanan Anda untuk menjadi seorang warga itu prosesnya nggak jauh. Kalau sudah hijau, sabuknya tinggal ganti satu lagi, ya kan? Sabuk putih. Habis itu sabuk putih proses nunggu bulan Muharram, bulan Suro. Saya disahkan menjadi, pasti itu harapannya bisa disahkan jadi warga, ya kan? Ada yang nggak pengen disahkan jadi warga? Kalau sudah jadi warga pasti jauh lebih bahagia lagi, kan begitu? Nah, tapi itu dalam sebuah proses terus harus dijalani, ya. Jangan sekali-kali mengeluh, ya. Kenapa? Karena ini niatan kita sendiri. Jadi warga nggak ada orang memaksa, ya, nggak ada. Semuanya berasal dari diri sendiri. Tujuannya apa sih menjadi warga? Satu, seperti yang sering saudara dengar dari mas-mas pelatih, agar kita itu bisa jadi manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah, beriman, bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa. Ukurannya begitu. Gampangnya ringkes sih nek wong Esadrat itu ngomong agar kita itu bisa tinoto lahir batine. Gitu. Di Esadrat itu pakai bahasa Jawa gitu. Tinoto lahir batine. Lahir itu yang nampak. Lahir. Tinoto lahir batin. Lahirnya itu apa yang nampak? Agar baik, bagus lahirnya. Lahir ini bisa dilihat dari apanya? Kalau neng Islam itu lahir itu ya bentuk ibadahnya. Lahir dilaksanakan dalam bentuk ibadahnya. Itu namanya toto lahir. Orangnya sregep dadanya, berarti kuat. Lahirnya juga kuat, tinoto lahirnya. Batinnya juga kuat. Batinnya apa? Imannya kuat. Punya kekuatan iman yang ada. Itu kan batin. Kuat lahir, kuat batin. Tinoto lahir batin. Agar apa? Agar jadi orang yang terakhirnya apa? Yang terakhirnya menjadi orang yang mutakin. Nah, kalau di Islam kan itu ada ya, mutakin. Orang yang selalu mempunyai ketakwaan yang tinggi. Terakhirnya apa? Menjadi orang yang keterima. Nah, keterima semuanya kembali kepada Gusti Allah. Doa-doanya dikabulkan karena kebaikannya, ya kan? Makanya di dalam proses perjalanan itu, pada gilirannya wong Esadrat itu pengennya apa? Diajeni orang. Orang kita nggak minta, tetapi alam itu menggiringnya ngajenin kita. Kenapa? Karena kebaikan kita. Karena kebaikan wong Esadrat kok digedingi wong, nah itu belum mampu mencapai jadi orang Esadrat. Esadrat itu selalu disengkuyung orang banyak, selalu disenangin orang, karena orang Esadrat itu selalu menyenangkan orang. Selalu jadikan diri kita itu apa yang kita lakukan membahagiakan orang lain. Ada ukuran orang baik itu begitu. Jadi kalau dikatakan orang baik itu yang bagaimana sih? Ya orang yang selalu apa yang dilakukan membuat orang lain bahagia. Kalau kita mampu membuat orang lain bahagia, maka kebahagiaan itu sendiri datang pada diri. Begitu. Kalau orang suka nyusahin orang, maka dengan sendirinya dirinya sendiri pasti akan susah. Begitu. Jadi usahakan apa yang kita lakukan, apa yang kita omongkan, hasil akhirnya membuat orang bahagia. Itu orang baik. Tapi kalau dari apa yang kita lakukan orang lain menderita, wah berarti itu orang jahat. Orang jahat itu. Mau jadi orang jahat? Enggak. Kalau orang Esadrat ngapain jadi orang Esadrat kalau mau jahat? Kan gitu ya. Padahal orang Esadrat merubah sifat-sifat jahat menjadi sifat-sifat yang dengan proses perjalanan. Lah kok latihannya koyong ini? Ya iya. Kenapa? Tadi kan harus baik, toto lahir, toto.
nek isine ape adae ya kudu tipin. Gusti Allah nitipin raga kita ini. Bagi kita yang dititipin, ya kita wajib untuk bisa menjaganya dengan baik. Nek dirusak wong, ya kudu iso lindungi dan begitu seterusnya. Kira begitu. Ya. Jadi sederhana saja, berpikir, bertindak orang yang sejahtera itu wajar dan sederhana. Enggak usah neko-neko. Neko-neko mumet dhewe. Ya enggak? Apa adanya wajar, sederhana. Ya, itu yang kita lakukan. Berpikir juga yang wajar, bertindak yang wajar, karena yang wajar itu pasti akan lestari. Yang neko-neko, golek wah. Nah, itu. Ya hancur dengan sendirinya.